Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, bagaimana kabar hari ini? Semoga saudara dalam kondisi baik, sehat, sehingga bisa mengikuti perkuliahan pertemuan ke-9 dengan baik. Ini adalah sebuah pertemuan yang menarik sesudah saudara melaksanakan UTS pada minggu kemarin. Apakah saudara mampu melaksanakan atau mengerjakan kemarin? Saya yakin saudara semuanya bisa karena soal-soalnya tidak sulit ketika saudara belajar. Tentunya mendasarkan pada pertemuan 1 sampai 7. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema sebagaimana yang ada di bawah ini, yaitu cara menentukan besarnya validitas reliabilitas suatu alat ukur dalam evaluasi proses dan hasil belajar. Jadi tetap dalam koridor besar yaitu kajian evaluasi pendidikan pertemuan ke-9, ini adalah kita cara menentukan besarnya validitas reliabilitas suatu alat ukur dalam evaluasi proses dan hasil belajar. Ini adalah pertemuan ke-1 sampai 7 yang sempat kita UTS-kan pada minggu kemarin. Jadi kalau saudara melihat soal atau gambaran besar di di sebelah ini, maka saudara pasti teringat dengan soal-soal kemarin, baik dalam konsep dasar asesmen dan evaluasi pendidikan, subjek sasaran, dasar suatu tes, penyusunan langkah sebuah tes, kemudian bentuk baik subjektif objektif, dan yang terakhir adalah bagaimana saudara menampilkan yaitu teori Bloom ketika menampilkan 3 hal yang tergambar tersebut. Selanjutnya pada kesempatan ini kita memulai dengan pendidikan dan evaluasi. Tentunya ya ini seperti kita mengulang, tapi yang perlu kita camkan ketika saudara sudah menerima UTS. Proses pendidikan merupakan suatu interaksi yang saling menentukan, menunjang dan saling berkorespondensi antara rencana pembelajaran, proses pembelajaran, dan pengukuran hasil capaian pembelajaran. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran dan penilaian sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pembelajaran pada kompetensi tertentu. Evaluasi juga dipakai untuk alat standarisasi input, proses, maupun output. Evaluasi diselenggarakan dengan teknik observasi, tes lisan, tes tulis, kuis, serta angket. Saudara-saudara, pendidikan dan evaluasi ini sebetulnya sudah kita bahas pada mulai pertemuan 1 sampai 7. Kita mengingatkan terkait dengan posisi pendidikan, proses belajar, proses pendidikan, dan evaluasi itu sendiri, sampai kepada teknik-tekniknya. Selanjutnya, hal yang rentan dalam proses evaluasi yaitu dilakukan dengan teknik observasi dan tes lisan sangat rentan sekali dengan berbagai hal subjektif yang mengurangi tingkat validitas soal, reliabilitas alat evaluasi, dan praktisnya terutama untuk kelas besar dan terjadwal paralel. Jadi hal yang rentan ini adalah ketika saudara melakukan sebuah evaluasi yang menjadi tema kita besar kali ini, tetapi kelas saudara itu adalah kelas besar. Tema besar kita kan cara menentukan besarnya validitas, reliabilitas suatu alat ukur dalam evaluasi proses dan hasil belajar. Sehingga ketika kelasnya besar, itu menjadi masalah bagi saudara semuanya. Masalahnya bagaimana? Itu tadi, kelas besar itu berbeda dengan kelas kecil. Tentu. Tetapi yang lebih penting adalah ini perlu dipersiapkan lebih khusus. Meskipun jadwalnya pun sudah tertata rapi. Tapi dalam hal sekali lagi tadi mengukur reliabilitas dan selanjutnya perlu menjadi perhatian yang lebih. Selanjutnya kita kepada tingkat validitas dan reliabilitas, sejauh mana tingkat validitas dan reliabilitas dan kepraktisan
ujian melalui observasi dan penulisan bagi kelas besar dan terjadwal pada program studi pendidikan, misalkan pendidikan sosiologi atau pendidikan IPS atau pendidikan yang lainnya. Tapi saudara kan bukan pendidikan sosiologi, hanya misalkan mengukur tingkat validitas dan reliabilitas dalam kelas sosiologi misalkan di SMA misalkan, atau di kalau di SMP jarang ya, kalau SMP mungkin apa itu pendidikan IPS misalkan, atau apa mata kuliah atau mata pelajaran IPS misalkan. Jadi sejauh mana tingkat validitas, reliabilitas, dan kepraktisan ujian melalui observasi dan bentuk lisan bagi kelas besar dan terjadwal ini adalah mungkin bisa dijadikan sebagai hal ini juga bisa digunakan untuk misalkan untuk kelas kecil. Jadi saudara bisa membandingkan kelas besar dan kelas kecil atau kelas medium. Intinya bahwa tingkat validitas dan reliabilitas dalam hal ketiga, besar, kecil, medium, itu tentunya relatif sama tetapi sedikit ada perbedaan. Evaluasi berasal dari kata evaluation yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Ini menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi dilaksanakan untuk menyediakan informasi tentang baik dan buruknya proses dan hasil kegiatan tersebut. Jadi, ketika mengukur reliabilitas tadi, pada intinya adalah kita ya evaluasi. Semuanya kembali kepada evaluasi. Kembali dengan mata kuliah saudara, kajian evaluasi pendidikan. Jadi, hanya dengan kata evaluasi itu kemudian bisa 1 semester. Yang selanjutnya pada kesempatan ini, saudara diingatkan lagi tentang apa itu definisi evaluasi. Instrumen dan tujuan, evaluasi merupakan proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui hasil belajar, baik melalui instrumen tes maupun non-tes. Ini masih ingat pada pertemuan ke-3 atau 4 atau 5 yang menyangkut pemeriksaan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi bisa dilakukan atas hasil atau proses evaluasi atas hasil dengan melihat pencapaian tujuan pada hasil kegiatan. Jadi saudara, seorang guru tentunya mempunyai target atau mempunyai tujuan pada setiap proses pembelajaran, dan di situ evaluasi sebagai alat atau proses awalnya alat, tapi selanjutnya jalannya itu adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga melalui guru, baik melalui instrumen tes ataupun non-tes. Jadi sebetulnya guru pasti atau lembaga pasti mempunyai gambaran besar terkait dengan seperti apa sih layaknya seorang siswa itu ketika berproses dalam sebuah evaluasi terkait dengan tadi reliabilitas dan selanjutnya itu pada sampai posisi mana. Meskipun ya guru tidak bisa secara langsung mengetahui, hanya sepintas, tapi hasil tes yang kemudian yang akan berbicara. Pengukuran evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai pengukuran atau penilaian hasil belajar mengajar, padahal antara keduanya punya arti yang berbeda meskipun saling berhubungan. Jadi sekali lagi, dalam hal tema besar kita kajian evaluasi pendidikan, ketika evaluasi digunakan untuk pengukuran, dan tadi kita ngomong tema besar adalah reliabilitas dan selanjutnya itu adalah ada perbedaan cara kita ngomong bahwa evaluasi itu diartikan sebagai pengukuran dan penilaian. Itu sedikit ada perbedaan. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dan satu ukuran kuantitatif, sedangkan menilai berarti mengambil suatu keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik buruk kualitatif. Jadi mengukur itu kuantitatif, menilai itu kualitatif. Evaluasi pendidikan merupakan proses kegiatan untuk memperoleh informasi berupa umpan balik atau feedback bagi penyempurnaan pendidikan, menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Jadi, saudara perlu membedakan bahwa mengukur
itu adalah kuantitatif yang relatif jelas kasat mata. Menilai itu adalah kualitatif yang sangat mungkin antara personal satu dengan lain itu berbeda dalam hal penilaian. Tetapi yang lebih penting dalam hal ini adalah evaluasi pendidikan merupakan proses kegiatan untuk memperoleh informasi berupa feedback demi penyempurnaan pendidikan, bukan untuk menjustifikasi siswa atau menghukum siswa, atau dalam bahasa yang saudara pernah mengalami, tidak meloloskan siswa ke kelas selanjutnya. Manfaat evaluasi pendidikan memberikan manfaat bagi siswa ataupun peserta pendidikan, pengajar maupun manajemen. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan, apalagi terkait dengan instrumen yang kita pakai pada hari ini, terkait dengan reliabilitas dan selanjutnya. Ini adalah contoh, saya menampilkan sebuah contoh atau salah satu contoh tentang artikel. Ini adalah artikel validitas, reliabilitas, dan kepraktisan ujian melalui observasi dan bentuk lisan pada kelas besar pada Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Bahasa YN Surakarta. Ini adalah penulisnya Suparmin Usman Abu Bakar Gianto Ahmad Fauzi. Nah, pada kesempatan ini saudara, agak berbeda dengan pertemuan-pertemuan kemarin. Saudara dimohon untuk mencari satu artikel seperti ini. Satu artikel seperti yang tertera di dalam jurnal kodifikasi ya, volume 6 nomor 1 tahun 2012 tentang berjudul validitas, reliabilitas, dan kepraktisan ujian melalui observasi, sehingga saudara bisa memahami apa yang menjadi tema kita besar kali ini. Jadi tugas hari ini sebenarnya bukan tugas sih. Pembelajaran hari ini salah satunya adalah saudara dimohon untuk mencari salah satu artikel di jurnal seperti yang tertera ini, tentunya berhubungan dengan tema kita besar kita kali ini. Kalau ini kan sekali lagi di kodifikasi ya, volume 6 nomor 1 tahun 2012. Mungkin saudara bisa melihat di JSM kalau misalkan ada, karena memang JSM bukan spesial tentang pendidikan, tetapi tema-tema pendidikan pada awal-awal sempat banyak begitu, tetapi tidak spesial tentang tema kita hari ini. Kalau memang ada silahkan, tapi kalau tidak silahkan di tempat lain. Intinya bahwa saudara dimohon untuk mencari sebuah artikel cara menentukan besarnya validitas, reliabilitas suatu alat ukur dalam evaluasi proses dan hasil belajar setiap mahasiswa. Jadi simbol absensinya adalah sesudah saudara melihat konten ini secara sampai selesai, sesudah itu silahkan mencari sebuah artikel di jurnal, apapun jurnalnya, dengan tema besar cara menentukan besarnya validitas, reliabilitas suatu alat ukur dalam evaluasi proses dan hasil belajar. Pak, bagaimana kalau kami nanti kesulitan untuk mendapatkan? Coba dicari. Seandainya memang kesulitan betul, maka mungkin bukan setiap mahasiswa satu, cukup setiap kelompok, atau bukan kelompok sih, setiap 4 orang itu mendapatkan satu artikel, nggak apa-apa. Nanti artikelnya segera kalau sudah menemukan dilaporkan kepada PJ, sehingga PJ akan membuat list sehingga tidak ada double. Taruhlah yang sudah dilaporkan kemudian akan dilaporkan lagi. Nanti sesudah saudara mendapatkan itu, maka masing-masing sebagai simbol absensinya adalah saudara masing-masing menampilkan satu kalimat terkait dengan apa yang ada di jurnal tersebut atau artikel yang ada di jurnal tersebut di konten pertemuan ke-9 ini.
Sehingga meskipun satu jurnal untuk 4 orang, masing-masing menampilkan supaya mudah dipastikan apa yang ditampilkan itu berbeda. Taruhlah misalkan satu tentang tentang pengertian atau penjelasan evaluasi di dalamnya, kemudian yang kedua tentang validitas, ketika reliabilitas, kemudian keempat alat ukur, atau kemudian bahkan subjek sianya siapa, dalam penelitian ini subjeknya siapa, atau objeknya apa itu, settingnya di mana, ataupun lainnya. Intinya bahwa 4 orang dalam satu artikel itu berbeda yang ditulis di konten, sehingga nanti tidak kesulitan untuk dituliskan di komentar YouTube. Karena kalau tidak, bisa-bisa nanti akan hilang begitu ketika komentarnya sama. Semoga ada manfaat, dan nanti tema artikel yang saudara dapatkan kali ini juga masih berhubungan pada pertemuan 11. Sehingga 10, sehingga dipastikan bahwa saudara tetap artikel tersebut jangan disia-siakan, tetap bermanfaat untuk lanjutan. Semoga bermanfaat, semoga tema kita kali ini, cara menentukan besarnya validitas, reliabilitas suatu alat ukur dalam evaluasi proses dan hasil belajar, itu bisa mengena pada saudara, lebih tepatnya ketika saudara mendapatkan artikel tersebut, dan kemungkinan saudara di lapangan, taruhlah yang sedang KKN, kemudian juga bisa berkomunikasi dengan pihak yang ada di sana, khususnya para guru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.